Mendengar hal tersebut, Jody hanya bisa mengangguk. Baiklah. Di dalam hati dia juga berpikir, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Andi Rewa ini. Hanya karena bosan, dia menyewa helikopter. Untuk apa? Untuk pamer. Saat itu wanita itu berkata, Tuan Jody, helikopter kita akan segera lepas landas. Mohon kenakan headphone komunikasi dan kencangkan sabuk pengaman. Jody mengangguk. Dia mengenakan headphone komunikasi lalu mengencangkan sabuk pengamannya. Karena helikopter menghasilkan banyak kebisingan selama penerbangan, maka percakapan normal di dalam kabin sangat sulit didengar satu sama lain. Untuk mengatasi masalah komunikasi di dalam kabin, semua kru pesawat dan penumpang mengenakan headphone berkualitas tinggi. Dengan menggunakan headphone ini, suara mesin bisa teredam dan komunikasi antar penumpang dan kru bisa dilakukan melalui radio. Setelah helikopter terbang, satu-satunya cara berkomunikasi adalah dengan menggunakan sistem ini. Saat ini mesin helikopter mulai berputar perlahan, kemudian semakin cepat dan tak lama kemudian helikopter mulai terangkat dengan perlahan. Di dalam hati, Jody berpikir, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat pemandangan Tokyo dari ketinggian. Sambil berpikir dia mendengar suara wanita melalui headset. Wanita itu berkata, helikopter nomor 2 dan 3 lepas landas. Nomor 4 dan 5 nyalakan mesin. Nomor 6 dan 7 bersiap. Jody agak bingung dan berpikir di dalam hatinya. Apa maksudnya nomor 2, 3, 4, 5? Apa yang sedang dia bicarakan? Sementara dia masih merasa bingung, asisten di sampingnya menunjuk ke atap 2 gedung besar di kedua sisi dan dengan terkejut berkata, Tuan Jody, di atap 2 gedung itu juga ada 2 helikopter yang terbang, persis seperti helikopter yang kita tumpangi. Jody menoleh dan benar saja, di sisi kiri dan kanan ada 2 helikopter yang terbang bersamaan dan sinkron. Kedua helikopter ini tidak hanya sama jenisnya yaitu Super Cougar, tetapi juga memiliki cat yang sama yaitu cat milik perusahaan penerbangan Akana. Jody terkejut dan bertanya pada wanita itu, apakah kedua helikopter itu milik kalian juga? Wanita itu mengangguk dan tersenyum. Mereka akan mengawal perjalanan kita di sepanjang rute. Jody terdiam sejenak dan kemudian bertanya, apa maksudnya mengawal perjalanan sepanjang rute? Wanita itu tersenyum. Artinya, mereka akan terbang bersama kita di sepanjang perjalanan, seperti mobil pengawal dalam konvoi. Jody merasa sedikit kebingungan dan berkata, apakah benar-benar perlu sampai seperti ini? Kalau begitu, apakah Tuan Andi memerlukan banyak uang untuk semua ini? Wanita itu dengan tenang berkata, tenang saja. Tuan Andi tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Jody mengangguk dan di dalam hatinya dia berpikir, tidak perlu diragukan lagi, si Andi ini pasti telah menemukan orang bodoh lain di Tokyo yang bisa dia permainkan. Saat mereka berbicara, kedua helikopter itu sudah naik ke ketinggian yang sama dengan helikopter yang mereka tumpangi. Kemudian, kedua helikopter itu mengikuti dengan kecepatan yang sama. Sehingga kini ada 3 helikopter yang terbang bersama. Setelah terbang hanya sekitar 1 kilometer, asisten Jody lagi-lagi menunjuk ke arah 2 gedung di sisi kiri dan kanan, lalu dengan terkejut berkata, Tuan Jody, di kedua sisi lagi ada 2 helikopter. Jody menatap dengan tajam, dan di dalam hatinya dia semakin terkejut. Sekarang sudah ada 5 helikopter. Apakah ini benar-benar perlu? Belum sempat dia berbicara, asistennya kembali menunjuk ke arah kejauhan dan berkata, Tuan Jody, di atap 2 gedung di depan, sepertinya ada helikopter hitam lagi. Jody mengikuti arah jari asisten itu dan memang terlihat 2 benda hitam yang sangat kecil, seperti semut, di jarak 1 kilometer. Jody memusatkan perhatian dan benar-benar melihat bahwa 2 benda hitam itu adalah helikopter yang mirip dengan yang mereka tumpangi. Ketika Jody masih terkejut, 2 helikopter yang baru saja lepas landas itu sudah berada di dekat mereka. Jumlah helikopter dalam formasi berubah dari 3 menjadi 5. Tidak lama kemudian,
Dua benda hitam yang tampak kecil itu mulai membesar, dan kini dengan jelas tampak bahwa mereka adalah dua helikopter. Kedua helikopter itu juga mulai terbang dan bergabung dengan konvoi. Sekarang jumlah helikopter berubah lagi, dari 5 menjadi 7. Pada titik ini, Jody mulai merasa pusing. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dilakukan Andi. Hanya untuk menjemput dirinya, kenapa harus dibuat begitu megah? Saat sedang berpikir demikian, dia mendengar suara wanita itu melalui headset. Lepas landas 4 helikopter sekaligus. 2 terlalu lambat. Mulai sekarang, lepaskan 4 helikopter dalam sekali waktu. Melihat helikopter benar-benar terbang 4 sekaligus, formasi helikopter itu segera berkembang menjadi hampir 20 helikopter. Jody merasa pusing. Dia tidak mengerti, dan di dalam hatinya dia bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di sini? Hanya perjalanan beberapa belas kilometer. Kenapa harus mengirim 20 kilometer? 20 helikopter. Ini terlalu tidak masuk akal. Dan lagi, siapa sebenarnya teman Andi di Tokyo ini? Menyewa 20 helikopter pasti mahal. Apakah mereka punya uang sebanyak itu untuk dibakar begitu saja? Warga Tokyo yang melihat formasi helikopter yang meluncur di langit juga terkejut. Mereka semua berhenti dan menatap ke atas. Mereka mengira terjadi sesuatu yang besar atau ada orang penting yang datang. Semakin Jody mencoba menebak apa motif Andi, semakin dia merasa cemas. Meskipun dia dan Andi tidak begitu akrab dan tidak bisa disebut teman, tapi setidaknya mereka sudah saling mengenal. Bukankah seharusnya mereka hanya bertemu di tempat yang sudah disepakati? Lalu kenapa Andi Rewa tiba-tiba mengadakan acara seperti ini? Sementara itu, di atap gedung-gedung tinggi di sekitarnya, helikopter baru terus terbang dan bergabung ke dalam formasi. Tidak lama, jumlah helikopter dalam formasi sudah lebih dari 30. Seumur hidup Jody, dia belum pernah melihat acara sebesar ini dan dia mulai merasa takut. Lebih dari itu, rasa meremehkan yang semula ada dalam dirinya sudah menghilang. Secara tidak sadar, dia mulai merasa bahwa Andi tampaknya jauh lebih berkuasa daripada yang dia bayangkan. Termasuk teman Andi yang di Tokyo ini. Bisa jadi orang tersebut adalah pengusaha besar di Tokyo. Lebih dari 30 helikopter itu berputar di atas kota Tokyo dan akhirnya melayang di atas sebuah perkebunan pribadi. Saat ini Jody menyadari bahwa 30 helikopter yang mengelilinginya kini membentuk formasi melingkar. Dengan pesawat yang mereka tumpangi berada tepat di tengah. Pesawat mereka perlahan-lahan mulai menurun. Jody melihat ke bawah dan menyadari sebuah perkebunan yang sangat luas. Dengan terkejut, dia bertanya pada wanita di sampingnya, "Ini tempat apa?" Wanita itu menjawab, "Tuan Jody, ini adalah tempat tinggal nona kami yang terhormat." Jody tidak tahu di mana kediaman keluarga Akana berada. Jadi dia tidak bisa mengenali rumah besar yang berada tepat di bawah mereka. Namun, dengan melihat lokasi, ukuran, dan gaya arsitekturnya, dia tahu bahwa ini bukanlah rumah sembarangan. Saat helikopter mulai turun, detak jantung Jody semakin cepat. Di dalam hati, dia merasa panik dan berpikir, teman Andi Rewa di Tokyo ini sepertinya berasal dari keluarga yang sangat kuat. Mereka pasti punya pengaruh yang besar. Kalau Andi meminta mereka untuk membantu menyelidiki soal Vania, bisa saja aku benar-benar akan terjerat masalah besar. Sebelumnya Jody merasa bahwa meskipun Andi datang ke Jepang, itu tidak akan banyak berarti. Menurutnya Andi tidak kenal siapa-siapa di Jepang. Jadi Andi pasti kesulitan mencari informasi tentang Vania, apalagi mencari tahu penyebab kematiannya. Hal ini jauh lebih sulit dibandingkan jika Andi berada di Makassar. Jody tahu bahwa hampir semua orang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan berdasarkan lokasi mereka. Albert adalah raja preman jalanan di Makassar, dan di sana tidak ada yang berani menentangnya. Namun begitu Albert keluar dari Makassar, pengaruhnya pasti akan sangat berkurang. Kalau Albert pergi ke Tokyo, bahkan kelompok motor pun bisa menendang wajahnya.
Jody berpikir kalau Andi juga pasti seperti itu. Di Makassar, Andi bisa sangat kuat karena ada banyak tokoh penting yang mendukungnya. Tetapi kalau Andi keluar dari Makassar, pengaruhnya pasti akan jauh menurun. Bahkan, kalaupun Andi datang ke Jepang untuk mencari informasi tentang Vania, Andi mungkin akan kesulitan menemukan beberapa asisten sekalipun. Namun sekarang, Jody akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Jody menyadari bahwa sepertinya Andi memiliki jaringan yang sangat luar biasa di Jepang. Saat ini, helikopter mendarat di halaman belakang keluarga Akana. Begitu helikopter mendarat, 20 pria berpakaian jas hitam langsung berlari menuju pesawat dengan langkah yang teratur dan gagah. Mereka berdiri tegak di kedua sisi pintu pesawat, menciptakan suasana yang sangat mengesankan. Saat ini, wanita di dalam helikopter membuka pintu dan melompat turun terlebih dahulu. Setelah itu, dia menoleh ke Jody dan berkata, "Tuan Jody, silakan turun." Jody menelan ludah dengan susah payah, sambil merasa cemas di dalam hatinya. Langkahnya terasa berat dan penuh ketidakpastian saat dia turun dari helikopter. Wanita itu berkata lagi, "Tuan Jody, silakan mengikuti aku. Tuan Andi dan nona besar kami sedang menunggu di ruang tamu." Jody dengan cepat menundukkan kepala dan berkata dengan penuh rasa hormat, "Nona, bolehkah aku bertanya siapa sebenarnya nona besar keluargamu?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Identitas nona besar kami akan kau ketahui langsung begitu bertemu dengannya." Jody tersenyum ringan meski hatinya cemas luar biasa. Dari penampilannya dia bisa menyimpulkan kalau rumah ini yang berada di lokasi yang sangat strategis di Tokyo setidaknya bernilai puluhan atau bahkan ratusan miliar. Keluarga yang bisa memiliki rumah seperti ini jelas jauh lebih kuat daripada keluarga Wirawan. Wanita itu memberi isyarat agar Jody mengikuti, lalu dengan sopan berkata, "Tuan Jody, silakan." Dengan rasa cemas yang mendalam, Jody hanya bisa mengangguk dan mengikuti. Dia mengikuti wanita itu melewati seluruh halaman belakang keluarga Akana, lalu melalui koridor panjang, sampai akhirnya tiba di depan sebuah ruangan bergaya tradisional Jepang. Wanita itu berkata, "Silakan tunggu sebentar, aku akan melapor terlebih dahulu." Jody buru-buru mengangguk, "Silakan, aku akan menunggu di sini." Wanita itu masuk ke dalam, lalu terdengar dia memberitahu Andi dan Rika yang sedang duduk santai di depan meja teh. "Tuan Andi, nona besar, tamu telah tiba." Rika mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ajak dia masuk." Wanita itu segera menjawab, "Baik, nona besar." Dia lalu keluar dan memberitahu Jody, "Tuan Jody, silakan masuk." Jody melihat ekspresi cemas asistennya yang tampaknya ketakutan oleh suasana yang sangat mewah dan besar ini. Dia tahu asistennya takut, tapi di dalam hatinya dia juga terasa gelisah dan berpikir, "Kau saja sudah ketakutan, apalagi aku. Aku juga sangat cemas saat ini." Namun, Jody tahu bahwa meskipun asistennya bisa mundur, dia tidak punya pilihan lain selain masuk. Dia pun berkata dengan nada terpaksa, "Kau, tunggu di luar." Asisten yang merasa lega itu mengangguk cepat dan berdiri di luar. Jody kemudian menguatkan dirinya dan melangkah masuk. Begitu masuk, dia melihat Andi yang sedang duduk santai di meja teh, menikmati teh dengan tenang. Andi rewa seperti biasanya, tampak sangat tenang dan tidak terburu-buru. Begitu melihat Jody masuk, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Di hadapan Andi duduk seorang wanita muda Jepang yang mengenakan kimono tradisional Jepang. Wanita ini bukan hanya cantik luar biasa, tetapi juga terlihat sangat lembut dan elegan. Jody langsung mengenali wanita ini. Saat itu hatinya mulai bergejolak dan dia bergumam di dalam hati, "Wanita ini, bukankah dia adalah Rika Akana, putri keluarga Akana yang terkenal dengan sebutan Dewi Kecantikan Jepang? Apakah teman lokal yang dimaksud Andi adalah dia?" Pada saat ini Jody merasa bahwa pandangan hidup, nilai, dan cara pandangnya terhadap dunia telah sepenuhnya terbalik.
Dia tidak pernah membayangkan kalau Andi Rewa bisa memiliki hubungan dengan putri keluarga Akana. Yang lebih mengejutkan lagi saat ini, putri keluarga Akana mengenakan kimono, berlutut di depan Andi dan dengan hormat menyajikan teh kepada Andi layaknya seorang pelayan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Dalam hatinya, Jody merasa putus asa. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Apakah orang Jepang juga percaya dengan Feng Shui atau ilmu mistik lainnya? Kalau tidak, bagaimana Andi bisa mempengaruhi Rika Akana? Di saat kepalanya penuh dengan rasa terkejut dan bingung, Andi Rewa melihatnya masuk dan menyapanya seperti melihat anak dari teman lamanya. Andi tersenyum dan melambaikan tangan. Ayo, Jody, cepat ke sini, duduklah. Melihat Andi yang begitu tenang, Jody semakin bingung dan bertanya-tanya di dalam hati. Andi Rewa sangat dekat dengan Vania, tapi kenapa setelah Vania menghilang begitu lama, Andi malah datang ke Tokyo? Bukannya mencari Vania, malah tetap bisa tenang minum teh di kediaman keluarga Akana. Meskipun penuh dengan keraguan, Jody tetap berjalan dengan langkah terpaksa menuju Andi dan dengan hormat berkata, Tuan Andi, selamat pagi. Kemudian dia menoleh ke arah Rika dan dengan sopan berkata, Nona Rika, senang bertemu denganmu, mohon bimbingannya. Rika tersenyum tipis dan berkata, Tuan Jody, apakah kau mengenalku? Jody mengangguk, dengan ketenaranmu, bagaimana aku bisa tidak mengenalmu? Rika tertawa sopan dan melambaikan tangannya. Tuan Jody, silakan duduk. Kami baru saja menyeduh teh Jepang. Coba rasakan, semoga sesuai dengan seleramu. Jody segera menolak. Terima kasih Nona Rika, tapi aku hanya mengikuti perintah Tuan Andi, jadi lebih baik aku berdiri saja. Andi dengan santai mengangkat tangannya dan berkata, Jody, aku sudah lama kenal kakekmu, jadi tidak perlu terlalu formal di depanku. Kalau Nona Rika mengundangmu duduk, ya duduk saja. Ucapan Andi ini membuat Jody merasa sedikit tidak nyaman. Dia bisa mendengar nada sedikit merendahkan dalam suara Andi. Namun di saat seperti ini, Jody tidak berani membantah Andi Rewa. Bagaimanapun, Andi adalah tamu terhormat di keluarga Akana dan itu memiliki nilai yang sangat besar. Dengan cepat dia dengan hormat berkata, kalau begitu, aku tidak berani menolak. Setelah itu dia duduk di samping Andi Rewa. Setelah duduk dengan kaki disilangkan, Jody merasa sangat cemas. Dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Andi? Apa yang dia rencanakan? Saat ini Andi Rewa membuka pembicaraan. Jody, apa yang kau ketahui tentang Vania? Ceritakan padaku. Jody merasa terkejut. Namun dia berusaha untuk tetap terlihat tenang dan menjawab, begini, Tuan Andi, beberapa waktu yang lalu, Vania ingin menjalin kerjasama dengan Kawara Steel. Jadi dia datang ke Jepang untuk memulai negosiasi. Namun kemarin malam, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Mobil bisnis yang dia tumpangi jatuh dari tebing di pegunungan Nishitama. 3 orang di dalamnya meninggal seketika, dan Vania kini hilang. Andi Rewa mengangguk dan kemudian bertanya, bagaimana dengan pihak kepolisian Tokyo? Jody merasa semakin gelisah saat Andi menatapnya dengan tajam. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan berpura-pura sopan, pihak kepolisian Tokyo telah mengirimkan banyak orang untuk mencari di wilayah Nishitama, namun mereka belum menemukan jejak Vania. Kemudian Jody buru-buru menambahkan, namun mereka sedang meningkatkan jumlah petugas dan memperluas area pencarian. Kami berharap bisa segera menemukan petunjuk yang berharga dan yang terbaik, bisa segera menemukan keberadaan Vania. Andi Rewa melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya apakah pihak kepolisian Tokyo telah memberikan definisi untuk kejadian ini. Apakah ini memang kecelakaan ataukah suatu peristiwa yang disengaja? Apakah ini kecelakaan ataukah ada yang berniat untuk membunuh Vania?
Mendengar kata peristiwa yang disengaja, jantung Jody langsung berdebar kencang. Dia merasa punggungnya mulai basah oleh keringat dingin. Untungnya dia memakai jas, sehingga keringat itu tidak terlihat dengan jelas. Sebenarnya kepolisian Tokyo sudah memberikan definisi yang jelas. Mereka berpendapat bahwa kejadian tersebut adalah pembunuhan yang disengaja, karena di lokasi kejadian tampak jelas bahwa tempat tersebut telah dimanipulasi dengan sengaja. Namun, mereka belum menemukan petunjuk berharga apapun. Saat Andi bertanya dengan sangat langsung seperti itu, Jody menjadi semakin panik. Dulu, dia sempat berpikir bahwa Andi yang berada di Jepang sendirian tidak akan bisa membuat banyak perubahan di Tokyo. Namun sekarang, semuanya berbeda. Hubungan Andi dengan keluarga Akana begitu kuat. Dan dengan satu kata dari Andi, seluruh keluarga itu pasti akan berusaha keras untuk menyelidiki masalah ini. Keluarga Akana memiliki kekuatan yang luar biasa di Jepang, dan begitu mereka terlibat, mereka kemungkinan akan lebih cepat menemukan kebenaran daripada pihak kepolisian. Jody merasa cemas dan tidak tahu harus menjawab apa kepada Andi. Pada saat itulah Andi kembali bertanya, "Jody, kenapa kau tidak menjawab?" Jody tersadar dan segera berkata, "Oh, maafkan aku, Tuan Andi. Tadi aku khawatir tentang Vania dan keselamatannya, jadi sedikit teralihkan." Setelah itu dia duduk tegak dan menjawab dengan jujur. Pihak kepolisian Tokyo kemungkinan besar mendefinisikan kejadian ini sebagai pembunuhan yang disengaja. Namun, karena belum ada petunjuk yang berarti, mereka masih memerlukan waktu untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi, dugaan pembunuhan ini masih bersifat spekulatif. Andi Rewa mengangguk pelan dan berkata dengan dingin, "Kepolisian Tokyo terkenal lambat. Beberapa waktu lalu keamanan di Tokyo sangat buruk dengan banyak kasus besar, dan mereka belum bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi, kalau berharap pada mereka untuk kasus Vania, entah kita harus menunggu sampai kapan." Kemudian Andi menunjuk ke arah Rika dan berkata, "Jody, Nona Rika dan aku memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan aku juga ada hubungan baik dengan keluarga Akana. Kekuatan mereka di Jepang sangat besar. Aku yakin kau juga sudah mendengar tentang itu. Dengan bantuan Nona Rika, aku yakin pencarian Vania akan lebih cepat daripada yang dilakukan oleh kepolisian Tokyo." Rika segera berkata dengan hormat, "Tuan Andi, jangan khawatir. Seluruh keluarga Akana akan siap sedia membantumu." Kata-kata Rika langsung membuat Jody merasa sangat cemas. Dia sangat sadar bahwa dengan kekuatan seluruh keluarga Akana, bahkan kalaupun mereka tidak bisa menemukan Vania dalam keadaan hidup, mereka pasti bisa mengungkapkan kebenaran dari kejadian ini. Selain itu, suara berisik dari puluhan helikopter yang mengiringi kedatangannya tadi sudah cukup menunjukkan bahwa keluarga Akana sangat serius dalam mengikuti setiap perintah dari Andi. Jody bisa membayangkan kalau Andi berbicara, keluarga Akana akan melakukan segala cara untuk menemukan keberadaan Vania dan kebenaran di balik kejadian ini. Pada saat itu semuanya sudah berakhir untuknya. Jody merasa benar-benar putus asa. Keringat halus sudah mulai menetes di dahinya. Andi melihat semua reaksi itu dan semakin yakin kalau Jody pasti terlibat dalam masalah besar. Pada saat Rika menyatakan ketegasannya untuk membantu Andi, di dalam hatinya Jody sudah mulai merencanakan untuk segera meninggalkan Jepang. Dia tahu, selama keluarga Akana ikut campur, tidak akan lama lagi semua rencananya pasti akan terungkap. Kalau pada saat itu dirinya masih berada di Jepang, maka hampir mustahil baginya untuk bisa kembali hidup-hidup. Karena dia tahu kalau Andi tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Satu-satunya cara saat ini adalah memanfaatkan waktu sebelum rencananya terbongkar untuk segera meninggalkan Jepang, kembali ke Makassar dan menyingkirkan sang kakek, sehingga dia bisa mengambil alih seluruh keluarga Wirawan sepenuhnya. Selama dia bisa menguasai semua aset keluarga Wirawan, dia merasa akan mampu melawan Andi. Lagi pula,
Dengan aset keluarga Wirawan yang bernilai antara 1.000 hingga 2.000 miliar, tidak mungkin orang seperti Andi bisa menandingi itu. Andi Rewa memandang Jody yang duduk di sebelahnya tampak gelisah dan tidak tenang. Dia pun sengaja bertanya, "Jody, kenapa aku melihatmu seperti sedikit tidak fokus? Apakah tubuhmu sedang tidak enak badan?" Jody buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak. Aku hanya khawatir tentang Fania. Dia sudah hilang semalaman. Aku takut semakin lama kita menunda, peluang dia untuk selamat akan semakin kecil." Andi Rewa menatapnya dengan serius dan berkata, "Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, Fania tidak akan mati." Jody pura-pura merasa lega dan berkata, Kalau begitu, itu benar-benar kabar baik, Tuan Andi. Menurutku, apakah kita bisa menemukan Fania? Semuanya bergantung padamu." Namun di dalam hatinya, Jody mengutuk dengan kejam. "Bahkan kalaupun Fania benar-benar masih hidup, aku pasti akan membunuhnya. Dan kalau kau menghalangi jalanku, itu tidak akan berguna. Selama aku, Jody, masih ada, Fania tidak boleh hidup. Dia harus mati." Pada saat ini, Andi berkata, "Baiklah, Jody, kau kembali saja ke hotel dulu. Urusan mencari Fania, kau tidak perlu ikut campur. Tetaplah di hotel dan tunggu kabar baik dariku." Jody merasa sedikit terkejut dan berpikir, apa maksudnya ini? Mengirim puluhan helikopter dan membuat keributan besar hanya untuk membawaku ke sini, lalu hanya mengatakan beberapa kata dan menyuruhku pergi? Untuk beberapa kata ini, kau bisa saja menelpon atau bahkan mengirim pesan. Kenapa harus membuat keributan sebesar ini? Namun, meskipun dia bingung dan tidak mengerti, Jody tidak berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dia segera berdiri dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, aku akan pamit dulu." Andi Rewa mengangguk dan berpesan, "Beberapa hari ini, jangan berkeliaran di Tokyo. Tetaplah di hotel dan tunggu kabar dariku." Jody segera berkata, "Baik Tuan Andi, aku akan tinggal di hotel beberapa hari ini menunggu kabar darimu." Pada saat ini Rika berkata, "Tuan Jody, kalau kau akan kembali ke hotel, aku akan mengatur helikopter untuk mengantarmu kembali." Jody merasa terhormat dan berkata, "Nona Rika, kau benar-benar terlalu baik. Jarak dari sini ke hotel tidak terlalu jauh. Aku cukup naik taksi, tidak perlu repot-repot mengatur helikopter." Rika dengan serius berkata, "Tuan Jody adalah tamu, Tuan Andi, yang berarti kau adalah tamu kehormatan keluarga Akana. Keluarga Akana tidak pernah membiarkan tamu kehormatan kami pulang sendiri dengan taksi. Jadi aku harap Tuan Jody mau menggunakan helikopter untuk kembali." Jody tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata dengan sedikit canggung, "Nona Rika, tidak masalah bagiku untuk naik helikopter, tapi kau tidak perlu mengirim begitu banyak helikopter. Itu terlalu boros, satu saja sudah cukup." Rika tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Jody, tidak perlu terlalu sungkan. Alasan kami mengirim begitu banyak helikopter adalah untuk menunjukkan perhatian keluarga Akana terhadap tamu kehormatan kami." Jody tidak bisa berbuat apa-apa selain berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti pengaturan Nona Rika." Rika mengangguk dan memanggil asistennya untuk mengantar Jody pergi. Begitu Jody pergi, Rika segera berkata kepada Andi, "Tuan Andi, firasatmu benar-benar tepat. Setelah bertemu dengannya, aku juga merasa ada yang mencurigakan dari Jody." Andi Rewa berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang merasa bersalah, sekuat apapun mental mereka, pasti akan menunjukkan celah. Setelah bertemu denganmu, Jody jelas terlihat sangat gugup. Ini pasti karena dia takut akan kekuatan keluarga Akana. Dia tahu bahwa begitu keluarga Akana ikut campur, maka semua rahasia pasti akan terbongkar, sehingga dia tidak bisa tenang." Sambil berbicara, Andi melanjutkan, "Menurutku, kemungkinan besar Jody akan melarikan diri sebelum semuanya terungkap. Kau harus memastikan kalau para ninja kalian mengawasinya dengan ketat. Jangan biarkan dia lolos." Rika mengangguk dan berkata, "Tuan Andi, tenang saja.
Aku sudah mengatur semuanya. Saat Jody datang tadi, para ninja kami sudah menuju hotelnya. Mereka akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadapnya di hotel. Andi Rewa tersenyum puas dan berkata, kalau dia memiliki rekan, hal pertama yang akan dia lakukan setelah kembali ke hotel adalah menghubungi mereka. Pastikan untuk menyadap semua percakapannya. Jangan abaikan satupun petunjuk. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Jody terlihat gelisah. Perubahan besar yang terjadi membuatnya kehilangan pegangan. Sekarang, semua harapannya bergantung pada ayahnya, Tony Wirawan. Dia tidak sabar untuk segera menghubungi ayahnya dan melaporkan semua yang terjadi di sini. Namun, karena dia masih berada di dalam helikopter keluarga Akana, dia harus menahan dorongan tersebut dan menunggu sampai tiba di hotel. Di perjalanan, puluhan helikopter keluarga Akana tetap mengawalnya, membentuk pemandangan yang luar biasa di mata orang luar. Namun bagi Jody, ini justru membawa tekanan besar. Kekuatan keluarga Akana terlihat jelas hanya dalam perjalanan singkat ini. Menurut asisten Rika, perusahaan penerbangan grup Akana telah menguasai lebih dari 80% landasan helikopter di atap gedung tinggi di Tokyo. Biasanya helikopter mereka tidak ditempatkan di bandara, melainkan di landasan helikopter gedung-gedung tinggi di Tokyo. Keuntungan dari pengaturan ini adalah mereka bisa segera menerbangkan helikopter dari lokasi terdekat begitu ada kebutuhan. Inilah alasan kenapa di sepanjang perjalanan, helikopter keluarga Akana terus-menerus terbang naik dari berbagai atap gedung. Semakin keluarga Akana memamerkan kekuatan mereka di depannya, semakin takut Jody. Sesampainya di hotel aman, hal pertama yang dilakukan Jody setelah memasuki kamar adalah segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon ayahnya, Tony Wirawan. Saat itu Tony baru saja mendarat di Makassar. Setelah penerbangan berjam-jam, begitu telepon tersambung, kalimat pertama Jody adalah, "Ayah, aku hampir ketahuan. Aku tidak bisa tinggal lama di Tokyo atau Jepang. Aku berencana diam-diam kembali ke Makassar malam ini. Ayah juga harus segera menyelesaikan si tua itu." Tony Wirawan terkejut dan langsung bertanya, "Apa yang terjadi? Ada perubahan apa?" Dengan suara hampir menangis, Jody menjawab, "Ini semua karena Andi. Dia terlalu kuat. Ayah tidak akan percaya ini. Keluarga Akana, keluarga terbesar di Jepang, memperlakukannya seperti raja." Begitu Andi bilang ingin mencari Vania, keluarga Akana langsung menyatakan bahwa semua sumber daya mereka siap untuk digunakan olehnya. Aku benar-benar tidak mengerti apa kehebatan Andi ini dan apakah otak orang-orang itu sudah tidak berfungsi? Ketika Tony mendengar bahwa keluarga Akana akan sepenuhnya membantu Andi mencari keberadaan Vania dan menyelidiki asal-usul kejadian tersebut, dia yang berada jauh di Makassar langsung berkeringat dingin. Di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Saat mereka merencanakan untuk menyingkirkan Vania, rencana mereka hanyalah meninggalkan jejak pembunuhan di Jepang, agar semua orang percaya bahwa Vania dibunuh di sana dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu saja sudah cukup. Namun, kalau ada yang mengetahui bahwa kematian Vania terkait dengan mereka, bahkan sepenuhnya hasil perintah mereka di balik layar, masalahnya akan menjadi sangat besar. Jangankan amarah sang kakek, otoritas penegak hukum di dalam negeri juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Meskipun kejahatan itu dilakukan di luar negeri, korban tetaplah warga negara mereka, sehingga tunduk pada hukum domestik. Selain itu, kalau dunia luar mengetahui bahwa mereka berdua yang menyebabkan kematian Vania, reputasi mereka dan keluarga Wirawan pasti akan runtuh. Saat itu meskipun mereka berhasil lolos dari hukuman hukum, mereka akan diperlakukan seperti tikus yang dikejar-kejar dan diburu oleh semua orang. Menyadari hal ini, Tony Wirawan segera membuat keputusan dan berkata, "Jody, kalau kau langsung kabur sekarang, itu sama saja dengan memberitahu Andi bahwa kau punya masalah. Saat itu, Andi hanya perlu satu panggilan telepon kepada kakekmu. Dengan kecerdikannya, dia pasti bisa menyusun semua kepingan teka-teki dan masalahmu akan menjadi lebih besar."
Jody dengan nada cemas dan hampir menangis menjawab, "Ayah, kalau begitu, apa yang harus kulakukan sekarang? Kekuatan keluarga Akana terlalu besar. Dengan bantuan mereka, masalah ini tidak akan memakan waktu lama untuk terungkap. Saat itu, aku benar-benar habis." Tony segera menenangkannya. "Jody, tetap tenang dan tunggu kabar dariku. Nanti setelah aku kembali, aku akan mencari kesempatan untuk memberikan obat itu kepada kakekmu." Dia melanjutkan dengan senyum dingin. "Begitu si tua itu berubah menjadi penderita demensia akut, aku akan mengatakan bahwa dia tiba-tiba terkena penyakit, lalu memanggilmu pulang darurat dari Jepang. Dengan cara itu, Andi seharusnya tidak mencurigaimu. Setelah itu, kita akan segera menjual semua aset keluarga Wirawan dan mengubahnya menjadi uang tunai. Sebelum semua ini terungkap, kita pindah dengan aset miliaran dolar ke Amerika atau Kanada." Jody dengan cepat bertanya, "Ayah, berapa lama obat itu akan bekerja setelah diminum si tua itu?" Tony menjawab, "Kalau aku menambahkan sedikit dosis, efeknya kemungkinan besar akan terlihat dalam beberapa jam. Kemungkinan besar, malam ini dia sudah berubah menjadi penderita demensia." Jody menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu, apakah aku bisa kembali besok pagi?" Tony mengangguk. "Kalau semuanya berjalan lancar, besok pagi semua orang akan menyadari bahwa kakekmu terkena demensia akut. Saat itu, aku akan memanggilmu pulang. Setelah itu, aku akan segera mengambil alih posisi kepala keluarga Wirawan dan kita bisa segera mencairkan semua aset." Jody bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan para paman? Mereka juga sangat mengincar warisan dan tidak akan membiarkan kita melakukan semua ini begitu saja." Tony mengejek, "Tenang saja. Mereka sudah lama berharap untuk membagi harta keluarga. Sebelumnya si tua itu selalu memegang kekuasaan penuh atas keluarga Wirawan, jadi mereka tidak bisa membaginya. Kemudian, saat si tua itu menunjuk Vania sebagai kepala keluarga, meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka semakin kesal. Kalau kita menawarkan bagian mereka dengan cukup cepat, mereka pasti akan setuju tanpa banyak perlawanan." Setelah berhenti sejenak, Tony melanjutkan, "Lagi pula, kau tahu gaya kerja Vania. Gadis itu tidak terlalu peduli dengan kualitas hidupnya sendiri. Sebaliknya, dia hanya fokus untuk memperluas skala bisnis. Seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh grup Wirawan, dia ingin menginvestasikan semuanya untuk ekspansi baru. Dengan cara seperti itu, semua orang di keluarga ini hampir tidak mendapat apa-apa. Siapa yang tidak akan kesal dengan situasi seperti itu?" Dia tersenyum dingin lalu melanjutkan, "Kalau aku menjadi kepala keluarga Wirawan, aku akan mengusulkan pembagian kekayaan keluarga. Paman-pamanmu itu pasti tidak akan menolak. Saat itu, aku bisa mengambil porsi yang lebih besar, sementara sisanya dibagi kepada mereka. Mereka tidak akan mengeluh." Jody bertanya dengan ragu, "Tapi, bagaimana kalau mereka mengeluh? Kalau mereka meminta pembagian rata per kepala, bukankah semua upaya kita akan sia-sia dan malah mereka yang mendapat keuntungan besar?" Tony tertawa kecil. "Tenang saja, masalah seperti itu sudah aku pikirkan. Setelah si tua itu tersingkir, aku akan memberi mereka dua pilihan. Pilihan pertama, aku tetap menjadi kepala keluarga. Lalu, seperti Vania, aku menghabiskan semua waktu dan tenaga untuk ekspansi bisnis. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat. Tanpa uang, mereka akan kesulitan mempertahankan gaya hidup mewah mereka, dan itu pasti membuat mereka frustrasi. Pilihan kedua, mereka menyerahkan sebagian hak mereka kepadaku. Sebagai imbalannya, aku akan setuju untuk menjual seluruh aset keluarga secara tunai. Dengan begitu, mereka bisa segera mendapatkan uang dan menjalani hidup sesuai keinginan mereka." Grup Wirawan saat ini memiliki total aset sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita menjualnya secara cepat dan paket, angka 200 miliar dolar masih cukup masuk akal. Aku tidak akan meminta banyak. Berapapun hasil penjualannya, kita ambil setengah dan sisanya dibagi rata untuk mereka.
Aku yakin mereka tidak akan menolak." Jody memikirkan ini sejenak dan setuju. Kedengarannya masuk akal. Bagi mereka, 3 miliar dolar atau 5 miliar dolar sebenarnya tidak ada bedanya. Uang sebanyak itu, mereka tidak akan bisa habiskan seumur hidup. Tony mengangguk. Aku sangat mengenal mereka. Mereka pasti akan memilih untuk menyerahkan sebagian hak mereka agar bisa segera mendapatkan uang tunai. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun atau mengikuti aturan orang lain. Jody merasa lega dan tersenyum. "Ayah, kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu di Jepang. Begitu ayah berhasil menyingkirkan si tua itu, aku akan segera pulang besok pagi. Setelah itu kita urus semuanya dengan cepat. Sebelum keluarga Akana atau Andi menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi pada Vania, kita pindah ke Amerika. Begitu kita berada di luar negeri dengan uang miliaran dolar, meskipun mereka mengetahui bahwa kita dalangnya, mereka tidak akan bisa membuat apa-apa." Tony tertawa. "Benar sekali. Kasus sebesar ini biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dipecahkan. Kita tidak butuh waktu sebanyak itu. 1 minggu saja sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya." Setelah itu dia memperingatkan dengan serius, "Jody, satu-satunya variabel yang berbahaya sekarang bukanlah keluarga Akana, melainkan Andi Rewa. Orang ini sangat misterius dan licik. Jangan sampai dia mencurigaimu. Kalau dia mulai bertindak melawanmu di Jepang, ayah tidak akan bisa berbuat banyak untuk membantumu." Jody buru-buru berkata, "Ayah, tenang saja. Aku sudah sangat berhati-hati di depan Andi. Aku berusaha keras untuk terlihat natural. Selain itu, orang-orangku sendiri tinggal di kamar di sekitarku. Kami juga sudah memeriksa semua kemungkinan penyadapan di kamarku. Jadi tidak mungkin Andi bisa mencium apapun yang mencurigakan." Tony tertawa puas. "Bagus, bagus sekali. Kalau begitu, tunggulah kabar baik dariku di hotel." Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah memiliki rencana penyelesaian yang lengkap, Jody akhirnya bisa bernapas lega. Apa yang dia dan ayahnya inginkan bukanlah gelar kepala keluarga wirawan, melainkan sebagian besar aset keluarga wirawan. Melenyapkan Vania dengan lancar dan mengambil alih seluruh keluarga wirawan adalah hasil yang paling ideal. Namun, kalau tujuan ini tidak tercapai, setidaknya mendapatkan sebagian besar aset sudah cukup memuaskan bagi mereka berdua. Oleh karena itu, Tony tidak terlalu takut kalau kejahatan mereka terungkap. Dia hanya takut semuanya akan terbongkar terlalu cepat. Dia membutuhkan selisih waktu yang cukup untuk menyingkirkan kakek wirawan, mencairkan semua aset keluarga wirawan, dan kemudian melarikan diri ke Amerika Serikat. Masalah utama saat ini adalah seberapa besar waktu yang tersedia, karena kasus ini sedang diselidiki oleh Andi dan keluarga Akana. Tony khawatir rahasia mereka akan terbongkar lebih awal daripada yang direncanakan. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk mempercepat langkahnya dengan menyingkirkan kakek wirawan terlebih dahulu. Dengan menyingkirkan masalah terbesar, dia bisa segera memanggil Jody kembali ke negara asal. Kalau tidak, keberadaan Jody di Jepang sama saja seperti memberikan sandera kepada pihak lawan. Tony khawatir kalau Jody tinggal terlalu lama di Tokyo, maka apabila Andi menemukan petunjuk apapun, dia akan menahan atau bahkan menghabisi Jody sebagai balas dendam untuk Vania. Kalau itu terjadi, Tony tidak hanya kehilangan anaknya tetapi juga penerus keluarganya. Namun, baik Tony maupun Jody tidak menyadari bahwa seluruh percakapan mereka telah disadap oleh para ninja keluarga Akana. Setelah percakapan mereka selesai, rekaman itu segera dikirimkan ke ponsel Rika. Rika langsung memutar rekaman tersebut untuk Andi. Setelah mendengarnya, wajah Andi langsung menunjukkan ekspresi serius. Rika menghela nafas dan berkata, "Tuan Andi, instingmu benar-benar luar biasa. Ternyata Jody memang pelaku utamanya." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, ini bukan soal insting yang luar biasa. Ingat saja satu hal,
Ketika sebuah kasus tidak memiliki pelaku yang jelas, pelaku biasanya adalah orang yang paling diuntungkan dari kejadian tersebut. Dia melanjutkan, Jody adalah putra tertua dan cucu pertama keluarga Wirawan. Secara logika seharusnya ayahnya yang mewarisi posisi kepala keluarga, lalu diwariskan padanya setelah sang ayah pensiun. Tapi Tuan Wirawan justru memberikan posisi itu kepada Vania, yang secara tidak langsung merugikan ayah dan anak ini dengan sangat besar. Jadi, kapanpun Vania mati, ayah dan anak ini selalu menjadi pihak yang paling diuntungkan. Sebagai penerima manfaat terbesar, mereka jelas adalah tersangka utama. Rika merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Tuan Andi benar sekali. Terkadang keuntungan memang menjadi motivasi utama di balik kejahatan. Andi Rewa berkata dengan nada muram. Ayah dan anak ini benar-benar picik. Demi harta, mereka tidak hanya merencanakan pembunuhan terhadap Vania, tetapi juga ingin menyingkirkan ayah dan kakek mereka sendiri. Ini sungguh keterlaluan. Rika buru-buru bertanya, Tuan Andi, lalu apa rencanamu sekarang? Haruskah kita langsung menangkap Jody dan memaksa ayahnya untuk menyerahkan diri? Andi Rewa tersenyum dingin. Itu bisa saja dilakukan, tapi ada resiko tertentu. Rika bertanya, apa resikonya? Andi menjelaskan dengan serius, kalau Tony rela mengorbankan Jody, maka meskipun aku membunuh Jody, aku tetap tidak bisa menghentikannya. Rika berkata lagi, lalu apa yang ingin kau lakukan? Andi Rewa tersenyum. Aku ingin menggunakan strategi menjebak dengan jebakan mereka sendiri. Rika bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Menjebak dengan jebakan mereka sendiri? Apa maksud dari strategi itu? Andi Rewa tersenyum dan menjelaskan. Jody dan ayahnya yakin bahwa peluang Vania untuk selamat sangat kecil. Dan mereka juga berpikir bisa membuat Tuan Wirawan menjadi pikun. Kalau rencana mereka berhasil, ditambah aku mengumumkan kepada keluarga Wirawan bahwa pencarian di Tokyo tidak membuahkan hasil, kira-kira apa yang akan mereka rasakan? Rika mengangguk, pasti mereka akan merasa sangat lega, bahkan mungkin akan merayakannya dengan penuh kegembiraan. Andi Rewa tertawa. Lalu bagaimana kalau di saat mereka merasa paling puas, mereka tahu bahwa sebenarnya Tuan Wirawan tidak pikun dan Vania tidak mati dan masih hidup? Bagaimana reaksi mereka? Rika tersenyum tipis. Kalau hal seperti itu terjadi, mereka pasti akan mengalami kehancuran total. Andi Rewa mengangguk. Benar sekali. Aku ingin membuat mereka mengalami kehancuran di puncak kegembiraan mereka. Setelah itu, Andi mengambil ponselnya dan menelpon kakek Wirawan. Begitu telepon tersambung, kakek Wirawan dengan cemas bertanya, Tuan Andi, apakah kau sudah menemukan petunjuk tentang Vania? Andi Rewa menjawab, Tuan Wirawan, aku menelponmu karena ada sesuatu yang ingin aku diskusikan. Kakek Wirawan buru-buru berkata, Tuan Andi, silakan perintahkan apa saja yang perlu aku lakukan. Andi bertanya, apakah kau sedang berada di tempat yang aman untuk berbicara sekarang? Kakek Wirawan segera menjawab, aku aman. Aku ada di kamarku sendiri. Tempat ini telah diberi peredam suara, jadi sangat aman. Andi berkata dengan serius, baiklah. Apa yang akan aku katakan ini mungkin terdengar mengejutkan atau sulit dipercaya. Tapi aku harap kau tidak ragu. Ikuti saja apa yang kuinstruksikan. Kalau kau mengikuti semua yang aku katakan, tidak hanya Vania yang bisa diselamatkan, tetapi keluarga Wirawan juga bisa terhindar dari ancaman besar. Mendengar itu, kakek Wirawan langsung berkata dengan semangat, Tuan Andi, apapun yang kau katakan, aku pasti akan melaksanakannya. Andi dengan tenang menjelaskan, aku butuh kau mengambil sekitar 1/5 dari jamu regenerasi yang aku berikan kepada Vania. Lalu, larutkan dalam air dan minum. Kakek Wirawan langsung terkejut. Tuan Andi, kenapa aku harus meminum jamu itu? Dan kenapa hanya 1/5? Apakah ini ada maksud tertentu? Andi Rewa menjawab, 1/5 dari jamu itu cukup untuk memastikan tubuhmu kebal,
terhadap segala racun selama 2 hari ke depan. Kakek Wirawan semakin terkejut. Tuan Andi, maksudmu, apakah ada yang ingin meracuniku? Andi Rewa dengan tegas berkata, Tuan Wirawan, mulai sekarang kau harus sangat berhati-hati terhadap putra sulungmu, Tony Wirawan. Dari informasi yang aku peroleh, kemungkinan besar dia akan mencoba merusak otakmu dengan menggunakan obat yang bisa merusak sistem saraf. Jadi, setelah kau meminum 1/5 dari jamu regenerasi, apapun yang dia berikan kepadamu untuk dimakan atau diminum, kau harus menerimanya tanpa ragu. Namun, di saat yang tepat, berpura-puralah seolah-olah kau benar-benar kehilangan ingatan dan tidak mengetahui apapun. Andi melanjutkan dengan nada serius, atau lebih tepatnya, kau harus memainkan peran sebagai orang tua yang menderita pikun di hadapan Tony Wirawan. Kakek Wirawan sangat terkejut. Tuan Andi, maksudmu Tony ingin mencelakaiku? Andi Rewa menjawab tanpa ragu. Dari informasi yang aku miliki sejauh ini, memang itulah yang terlihat. Karena itu, kau harus menggunakan strategi menjebak dengan jebakan mereka sendiri dan melihat rencana apa yang sebenarnya mereka miliki. Saat ini di kediaman keluarga Wirawan di kota Makassar, Tony segera menemui Tuan Wirawan dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Dia berpura-pura sangat cemas dan bertanya tentang kondisi Fania. Raut wajahnya tampak dipenuhi kepedulian yang mendalam. Namun Tuan Wirawan yang melihat putra sulungnya merasa sangat ragu di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin mempercayai bahwa putra yang telah dia besarkan selama 50 tahun ini akan berencana mencelakainya. Kalau hal ini dikatakan oleh orang lain, sampai mati pun kakek Wirawan pasti tidak akan pernah percaya. Namun karena ini disampaikan langsung oleh Andi Rewa, dia tidak punya pilihan selain memikirkannya dengan serius. Kakek Wirawan tahu betul bahwa kemampuan Andi sangat luar biasa, dan Andi bukan tipe orang yang akan berbicara sembarangan. Kalau Andi mengatakan demikian, pasti sudah ada bukti yang kuat. Menyadari hal ini, kakek Wirawan memandang putra sulungnya dan berkata di dalam hati, sepertinya aku harus berhati-hati. Mulai sekarang, aku harus ekstra waspada. Setelah merenung, dia berdiri dan berkata kepada Tony, Tony, aku sangat lelah memikirkan masalah Fania. Aku ingin beristirahat dulu. Sementara itu, kau yang memegang kendali. Tubuhku benar-benar tidak kuat lagi. Tony dengan cepat berkata, Ayah, biar aku bantu ayah ke kamar. Namun kakek Wirawan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kau hubungi saja Jody di Jepang. Tanyakan apakah ada perkembangan tentang Fania. Kalau ada kabar, segera beritahu aku. Setelah itu dia menoleh kepada kepala pelayannya dan berkata, Oscar, bantu aku kembali ke kamar. Oscar segera mengangguk dan mendekat dengan hormat. Baik, Tuan, mari aku bantu. Kakek Wirawan berdiri secara perlahan, lalu dia menatap Tony dengan pandangan serius dan berkata, Tony, ingat ini baik-baik. Setelah adikmu meninggal, Fania adalah satu-satunya darah daging yang tersisa. Apapun yang terjadi, kau harus membawa dia kembali hidup-hidup. Kalau tidak, aku mati pun tidak akan punya muka untuk bertemu dengan mereka di alam sana. Kau paham? Sorot mata Tony sempat menunjukkan sedikit kegugupan. Tetapi dia segera kembali tenang dan menjawab dengan tegas, Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan segalanya. Kakek Wirawan mengangguk pelan, tetapi hatinya penuh rasa sedih dan kecewa. Dia mengatakan hal itu untuk melihat apakah Tony masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Kalau benar bahwa dia terlibat dalam rencana ini, setidaknya dia harus menunjukkan belas kasih kepada keponakannya dan tidak mencelakainya. Namun, kalau setelah kata-kata ini, Tony tetap tidak tersentuh dan terus menjalankan rencananya, maka dia harus menerima bahwa putra sulungnya itu tidak lagi bisa dipercaya. Dengan dukungan Oscar, kakek Wirawan kembali ke kamarnya.
Begitu masuk ke dalam, dia langsung berubah menjadi sosok yang penuh wibawa dan energik. Tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Dengan nada serius, dia berkata kepada Oscar, "Tutup pintunya dan ikut aku ke ruang kerja. Ada hal penting yang harus kubicarakan denganmu." Ruangan tempat kakek Wirawan tinggal adalah suite yang luas, mencakup ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, dan ruang kerja dengan tingkat privasi yang tinggi. Ruang kerja berada di tengah suite dan dikelilingi oleh ruangan lain sebagai peredam. Tidak ada jendela langsung, sehingga sangat sulit untuk disadap. Oscar segera mengikuti perintah dan menutup pintu, lalu mengikuti kakek Wirawan ke ruang kerja. Setelah memastikan bahwa ruang kerjanya aman, kakek Wirawan menyalakan perangkat anti penyadapnya dan berkata dengan tegas, "Aku curiga Tony dan Jody sudah berkhianat dan mungkin berencana mencelakakanku." Oscar terkejut mendengar itu. Dia tidak percaya dan bertanya, "Tuan, maksudmu Tuan Tony dan putranya? Itu tidak mungkin." Kakek Wirawan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Awalnya, aku juga tidak ingin percaya. Tetapi apa yang dikatakan Andi Rewa membuatku tidak punya pilihan lain selain berhati-hati." Kemudian dia melanjutkan dengan nada tegas, "Tony semakin ambisius belakangan ini. Aku harus menghadapinya dengan sangat hati-hati.